Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan SAP 1 fundamental dari modul 4.4 sampai 5.3. Di sini kita beranggotakan Alexander Agung, lalu ada saya sendiri Fauzi Trianmawan dan Ervan Revaldi. Apa itu SAP? SAP adalah System Application and Product, adalah perangkat lunak yang membantu perusahaan mengolah bisnisnya dengan lebih efisien dan produktif. Kita langsung ke modul 4.3 membuat sales order. Tujuan membuat sales order dalam SAP adalah untuk mengkonfirmasi pesanan dari pelanggan. Sales order merupakan dokumen komersial yang berisi rincian penjualan seperti nama produk, kuantitas, harga, dan terms and condition. Fungsi utama dalam pembuatan sales order yaitu pertama ada monitor transaksi penjualan. Jadi fungsi ini memungkinkan untuk perusahaan untuk melacak semua transaksi penjualan yang terjadi, memastikan bahwa setiap langkah dalam proses penjualan tercatat dengan baik. Yang kedua, ada mengecek ketersediaan barang. Sebelum memproses pesanan, sistem memverifikasi apakah barang yang dipesan tersedia dalam stok. Ini membantu menghindarkan penundaan dalam pengiriman dan memastikan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, menjadwalkan pengiriman. Setelah memastikan ketersediaan barang, sistem dapat menjadwalkan pengiriman sesuai dengan permintaan pelanggan dan kapasitas logistik yang ada. Yang keempat, ada menghitung biaya. Proses ini mencakup perhitungan total biaya pesanan, termasuk harga barang, pajak, dan biaya pengiriman. Informasi ini penting untuk pembuatan faktur yang akurat. Yang lima, mengecek limit. Sebelum menyetujui pesanan, sistem akan memeriksa apakah pelanggan memiliki batas kredit yang mencakup untuk melakukan pembelian guna mengurangi resiko finansial bagi perusahaan. Lalu yang terakhir ada membuat dokumen baik yang dicetak maupun elektronik. Sales order berfungsi sebagai dokumen resmi yang mencatat semua detail transaksi, termasuk informasi produk, jumlah, harga, dan syarat pembayaran. Dokumen ini dapat dicetak atau disimpan dalam format elektronik untuk referensi di masa mendatang. Nah, kesimpulan SAP Sales Order memiliki banyak manfaat bagi bisnis. Di antaranya yaitu untuk meningkatkan efisien proses penjualan dan pengolahan informasi pelanggan, memantau performa penjualan secara real time, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, kita lanjut ke 4.5 membuat delivery dan good post issue. Nah, tujuannya dalam konteks SAP, proses create, delivery, and post good issue merupakan langkah penting dalam manajemen pengiriman barang. Keduanya berfungsi untuk memastikan bahwa barang yang dipesan oleh pelanggan dapat diproses dan dikirim secara efisien. Nah, di sini ada 3 aktivitas.
Yang pertama ada picking, packing, dan loading. Nah, di picking ini yaitu memindahkan barang dari keluar, memindahkan barang keluar dari gudang ke area pengiriman. Terus yang kedua ada packing. Jadi di packing ini memindahkan barang dimasukkan ke dalam wadah untuk ke dalam kontainer. Yang ketiga ada loading, yaitu mengirim barang ke suatu tempat yang sudah ditentukan. Nah, di sini ada dua fungsi pengeluaran barang. Yang pertama ada update inventory atau bisa disebut stock update. Nah, setelah post good issue dilakukan, sistem akan secara otomatis memperbaharui jumlah stok yang tersedia di sini. Ini mencakup pertama ada pengurangan stok. Jumlah barang yang dikirim akan dikurangi dari total stok yang ada di sistem. Yang kedua, pencatatan pergerakan barang. Sistem akan mencatat pergerakan barang dari lokasi penyimpanan ke lokasi tujuan, sehingga memudahkan pelacakan dan pengolahan inventaris. Yang ketiga ada pembaharuan status. Barang yang telah dikirim akan berubah statusnya menjadi dikirim atau terkirim, yang membantu dalam pemantauan dan pengolahan persediaan. Nah, di sini ada update akunting dokumen yang berfungsi untuk mencatat transaksi. Setiap barang akan tercatat sebagai transaksi dalam buku besar perusahaan yang mempengaruhi laporan keuangan. Yang kedua ada pengakuan pendapatan. Jika barang yang dikirim merupakan bagian dari penjualan, maka post good issue juga berfungsi untuk mengakui pendapatan terkait dengan transaksi tersebut. Terus ada penyesuaian akuntansi. Proses ini memastikan bahwa semua biaya dan pendapatan terkait dengan pengiriman barang dicatat dengan benar, mendukung akurasi laporan keuangan. Nah, jadi kesimpulan secara keseluruhan, baik create delivery maupun post good issue adalah bagian integral dari proses logistik dalam SAP. Create delivery mempersiapkan dan mendokumentasikan pengiriman, sementara post good issue menyelesaikan transaksi dengan kepemilikan barang dan memperbarui inventaris. Keduanya bekerja sama untuk memastikan proses pengiriman berjalan dengan lancar dan efisien. Oke, selanjutnya 4.7 menampilkan daftar material. Apa itu BOM? BOM atau biasa disebut Bill of Material adalah sumber informasi yang berisi daftar item dan instruksi untuk mendesain atau memproduksi suatu produk. Tujuan dari display a bill of material atau BOM bisa kita lihat. Yang pertama, panduan produksi. BOM atau display a bill of material memberikan panduan yang jelas dan terstruktur untuk semua pihak yang terlibat dalam proses produksi. Yang kedua, perencanaan produksi. BOM dapat membantu perencanaan produksi dan manajemen persediaan. Yang ketiga, perhitungan harga jual.
bisa menjadi dasar untuk menghitung harga jual produk. Yang keempat, perencanaan kebutuhan bahan baku. BOM bisa membantu perencanaan kebutuhan bahan baku. Yang kelima, hindari kehabisan bahan baku. BOM bisa membantu menghindari kehabisan bahan baku. Yang keenam, acuan perbaikan produk. BOM juga dapat menjadi acuan untuk memperbaiki produk. Yang ketujuh, komunikasi antar departemen dapat membantu mengkomunikasikan produk antar departemen. Yang kedelapan, petunjuk perakitan. Yang kesembilan, keputusan pembelian. Dan yang kesepuluh, identifikasi komponen rusak. Lanjut. Komponen yang dibutuhkan dalam Bill of Material atau BOM. Yang pertama, tingkat BOM. Tingkat BOM yaitu menunjukkan beberapa elemen penting. Dan yang kedua, nomor bagan, mengidentifikasi unit untuk setiap bagian. Yang ketiga, nama bagian, bisa mendeskripsikan bagian tersebut. Dan yang keempat, deskripsi informasi yang terperinci tentang komponen. Yang kelima, kuantitas, yaitu bisa menunjukkan jumlah unit yang dibutuhkan untuk setiap komponen. Yang keenam, satuan ukur. Satuan pengukur atau misalnya potongan kilogram. Yang ketujuh, biaya. Biaya yang terkait dengan setiap komponen. Yang kedelapan, BOM berlapis-lapis. Yaitu untuk produk yang kompleks, BOM berlapis-lapis mungkin diperlukan di mana setiap level mewakili subkomponen dan rakitan. Yang kesembilan, format digital. BOM modern seringkali dikelola dalam format digital sehingga mempermudah pembaruan dan integrasi dengan sistem manajemen inventaris. Kesimpulan, BOM yang terorganisasi dengan baik sangat penting untuk efisiensi produksi karena menyediakan semua detail yang diperlukan untuk perencanaan produksi, manajemen inventaris, dan kepatuhan terhadap standar industri. Dengan menyertakan semua komponen yang relevan dan spesifikasinya, produsen dapat memastikan kelancaran operasi dan meminimalkan pemborosan. Yang berikut 4.8, display a stock requirement list. Atau apa itu daftar kebutuhan stok? Daftar kebutuhan stok ini biasa nama lain dari display a stock requirement list. Adalah laporan yang menampilkan situasi stok secara real time serta elemen permintaan dan penawaran. Daftar ini merupakan laporan penting bagi fungsi logistik di SAP karena menunjukkan semua yang terjadi di area logistik. Tujuan dari menampilkan daftar persyaratan stok adalah untuk membantu organisasi dalam manajemen inventaris, mengoptimalkan pengadaan, analisis permintaan, dan manajemen pemasok. Kesimpulan dari 4.8 dapat digunakan untuk menampilkan daftar kebutuhan stok yang berisi informasi terkait material yang diperlukan dalam proses produksi atau operasi lainnya. Daftar ini mencakup material yang dibutuhkan berdasarkan rencana produksi atau permintaan barang, serta status ketersediaan stok. Dengan melihat daftar ini, perusahaan dapat merencanakan pengadaan
barang atau bahan baku secara lebih efektif dan efisien. Hal ini juga membantu dan memonitor apakah ada kekurangan stok yang perlu dipenuhi untuk mendukung kelancaran operasi. Yang berikut 4.9 membuat dan mengkonfirmasi pesanan produksi. Adalah dua langkah utama dalam manajemen proses produksi yang digunakan untuk mengelola dan memastikan kelancaran produksi barang atau produk di perusahaan. Dalam mengkonfirmasi pesanan yang dibuat ada dua hal, yaitu dapat kita lihat yang pertama buat pesanan produksi, yaitu membuat surat perintah kerja untuk memproduksi suatu produk. Surat perintah kerja ini berisi informasi seperti tipe produk, nama produk, jumlah, tanggal, dan biaya yang dibutuhkan untuk produksi. Dan yang kedua, konfirmasi pesanan produksi, yaitu melakukan konfirmasi pesanan produksi untuk setiap operasi pesanan. Konfirmasi ini dilakukan untuk melacak beberapa banyak yang telah dikerjakan, kapan pekerjaan dimulai dan selesai, dan beberapa lama waktu yang dihabiskan untuk setiap langkah. Konfirmasi ini juga menjadi dasar untuk mengendalikan kemajuan dan membebankan biaya pada aktivitas internal. Tujuannya yaitu yang pertama, menentukan kapan dan di mana bahan baku atau komponen akan diproses. Yang kedua, menentukan komponen dan urutan operasi yang akan digunakan. Yang ketiga, menetapkan biaya pesanan. Yang keempat, mencatat jumlah yang diproduksi, dibuang, dan yang perlu dikerjakan ulang. Dan yang kelima, melacak jam yang digunakan untuk perakitan dan subperakitan. Yang keenam, mencatat karyawan yang menghasilkan stok. Yang ketujuh, posting masalah barang secara otomatis. Yang kedelapan, mengalokasikan biaya kepada pesanan. Yang kesembilan, mencatat status pemroses operasi produksi. Simpulan dari 4.9 terdapat dua, yaitu yang pertama, buat pesanan produk adalah tahap perencanaan di mana pesanan produksi dibuat berdasarkan kebutuhan atau rencana produksi yang telah disusun sebelumnya. Pesanan ini berisi informasi penting mengenai produk yang akan diproduksi, jumlahnya, bahan baku yang diperlukan, serta waktu dan sumber daya yang dibutuhkan. Dan yang kedua, konfirmasikan pesanan produksi adalah tahap verifikasi untuk memastikan bahwa semua persiapan telah selesai dan produksi bisa dimulai secara sesuai rencana. Setelah memastikan ketersediaan bahan baku, peralatan, dan kapasitas produksi, pesanan produksi dikonfirmasikan untuk memberi izin memulai proses produksi. Menampilkan informasi akun dari bagian akun. Nah, apa sih itu Jawa? Jawa sendiri adalah daftar akun-akun perusahaan yang digunakan untuk mengidentifikasi atau memperlancar proses pencatatan transaksi masuk atau keluar. JA yang kita gunakan dengan kode INT. Nah, tujuan praktikum ini yaitu mengetahui jenis akun, memverifikasi data akun, dan mengetahui karakteristik akun. Nah, untuk fungsinya yaitu mengetahui informasi akun secara detail, menyiapkan akses langsung ke informasi spesifik tentang suatu akun. Yang kedua, memperoleh data akun yang akurat. Dalam data akun ini dapat dicari dengan memasukkan kode find akun. Nah, yang terakhir, karakteristik akun akan muncul secara jelas seperti pembuatan laporan keuangan.
sudah terdaftar. Selain itu juga kita bisa melihat akun dan juga bisa melihat karakteristik akun. Hal tersebut mempermudah pengguna untuk mencari akun dan melihat karakteristik akun tersebut. Nah, dilanjutkan pada 5.2 yaitu proses pembayaran masuk untuk suatu barang. Apa sih pembayaran masuk itu? Pembayaran masuk adalah proses untuk memperoleh dana dari pelanggan sebagai pembayaran atas pelayanan atau persediaan yang diberikan. Pada proses ini akan meningkatkan kas dan setara kas, seperti contohnya pada saldo kas atau saldo bank. Nah, untuk tujuannya sendiri yaitu mencatat penerimaan dana, menyesuaikan piutang, memperbarui laporan keuangan, bahkan meningkatkan arus kas. Nah, fungsi dari proses pembayaran yaitu mereka menerima pembayaran dengan cara mencatat metode pembayaran, bisa melalui transfer bank, cek, tunai, kartu, atau bahkan kredit. Nah, yang kedua, mencocokkan pembayar dengan piutang. Nah, mencocokkan pembayaran yang diterima dengan faktur penjualan atau dokumentasi piutang terkait. Nah, yang ketiga, membuat jurnal akuntansi. Nah, ini tuh untuk mencatat transaksi penerimaan pembayaran yang akan mempengaruhi akun kas atau bank, atau bahkan piutang, dan bahkan akun pendapatan. Nah, yang terakhir yaitu memperbarui data pelanggan. Jadi setiap setelah melakukan pembayaran akan diperbarui datanya. Nah, untuk kesimpulannya adalah proses pembayaran yang dilakukan oleh pengguna untuk membayar suatu tagihan pada aplikasi SAP dengan menggunakan metode-metode jenis pembayarannya. Contohnya menggunakan bank. Nah, pengguna dapat memasukkan kode bank dan memasukkan tagihannya. Pada proses pembayaran ini bisa saja menggunakan diskon atau bahkan tidak menggunakan diskon. Nah, setelah pembayaran selesai akan muncul notifikasi bahwa menyatakan akun ini sudah terlunasi utangnya. Selanjutnya, pada laporan 5.2 atau melihat item vendor terbuka. Nah, tujuannya sendiri yaitu 1. Mengelola utang, 2. Mempersiapkan pembayaran, 3. Mencegah pembayaran ganda, 4. Resolusi masalah, 5. Analisis keuangan. Nah, fungsinya itu menampilkan daftar transaksi. Yang kedua, menyaring data. Yang ketiga, menampilkan detail transaksi. Yang keempat, memungkinkan tindakan. Untuk kesimpulannya yaitu memungkinkan pengguna untuk melakukan tindakan tertentu terhadap transaksi seperti membuat pembayaran, membuat nota kredit, atau menandai transaksi sebagai diselesaikan. Nah, dilanjut pada memproses pembayaran masuk untuk barang diskon tunai non aktif. Nah, proses ini dalam konteks SAP berkaitan dengan langkah-langkah yang mengambil untuk mencatat pembayaran yang diterima terhadap faktur atau tagihan yang belum dibayar. Ketika kita mengaktifkan atau menonaktifkan diskon tunai dalam proses ini, hal ini mengacu pada bagaimana pengelolaan diskon yang mungkin ditawarkan kepada pelanggan ketika mereka melakukan pembayaran lebih awal. Nah, processing and incoming payment untuk item diaktif cash diskon. Yang pertama, pengelolaan transaksi keuangan. Yang kedua, memastikan akuntansi pembukaan. Yang ketiga, penyederhanaan proses audit dan rekonsiliasi. Yang keempat, memfasilitasi laporan keuangan. Yang kelima, meningkatkan hubungan pelanggan. Nah, untuk kesimpulannya sendiri secara keseluruhan yaitu tujuan dari pemrosesan pembayaran masuk dalam SAP, terutama kita diskon tunai dinonaktifkan untuk memastikan integritas data keuangan, meningkatkan efisiensi, dan mendukung transparansi dalam
laporan keuangan. Hal ini sangat penting bagi keberlangsungan dan pertumbuhan perusahaan dalam lingkungan bisnis yang kompetitif. Dilanjutkan untuk proses pembayaran masuk untuk barang diskon tunai aktif. Nah, pada laporan kali ini merujuk pada proses penerimaan pembayaran dari pelanggan atas barang atau jasa yang telah dijual, di mana pelanggan berhak mendapatkan potongan harga atau diskon jika melakukan pembayaran dalam jangka waktu tertentu. Diskon ini merupakan insentif yang diberikan untuk mendorong pelanggan agar segera melunasi tagihan-tagihannya. Nah, untuk tujuannya sendiri yaitu meningkatkan arus kas, mempercepat sirkulasi penagihan, memperkuat hubungan dengan pelanggan, yang terakhir yaitu mengurangi biaya penagihan. Untuk tujuan diskon aktif, yang pertama, akun receivable AR untuk mengelola transaksi penjualan piutang dan penerimaan pembayaran. Fitur diskon tunai biasanya dikonfigurasi. Yang kedua, general large, yaitu untuk mencatat sebuah transaksi keuangan perusahaan termasuk penerimaan pembayaran diskon dan dari piutang. Yang ketiga, sales and distribution atau SD, untuk mengelola proses penjualan mulai dari pembuatan sales order hingga pengiriman barang. Untuk kesimpulannya sendiri yaitu pembayaran masuk dengan diskon tunai aktif merupakan fitur penting dalam SAP, membantu perusahaan pengelolaan arus kas, mempercepat proses penagihan dan peningkatan hubungan dengan pelanggan. Dengan mengkonfigurasi modul AR dan AS dengan benar, perusahaan dapat memanfaatkan fitur ini secara efektif. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.